warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai narasumber inspiratif, Miss Jenny. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sosok Miss Jenny, saya akan mewawancarai beliau untuk beberapa waktu ke depan. Selamat datang Miss Jenny. Pagi Kak Isma. Bagaimana kabarnya hari ini? Amin, baik. Baik. Kita mulai deh untuk Boleh? wawancaranya. Untuk pertama nih, saya ingin tahu lebih lanjut tentang biodata Miss Jenny ya, terkait pekerjaan yang Miss Jenny lakukan sekarang ini dan juga kesibukan apa yang sedang dijalani. Oke, siap, baik ya Kak Isma. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Miss Jenny, tapi dalam identitas di KTP saya adalah nama lahirnya Nendi Mika Askia. Saya berasal dari kota Bandung, tinggal di Jogja dari 2003 sampai saat ini. Uh, Kesibukan sehari-hari sebenarnya saya adalah relawan staf di Yayasan Kebaya, sama saya juga punya usaha menjahit dan memproduksi berbagai macam merchandise seperti tote bag, pouch dengan label namanya Miss Jenny Inclusive Product. Baik, terima kasih ya Miss Jenny. Sama-sama. Uh, jadi topik untuk wawancara kita hari ini adalah narasumber inspiratif dan kabar suksesnya. Yo. Nah, terkait dengan sukses sendiri ya, Miss, itu kan beragam ya. Orang bisa memaknai sukses itu bermacam-macam. Nah, salah satunya adalah melalui kesuksesan dalam bekerja. Seperti itu. Jadi saya ingin menggali lebih dalam tentang pekerjaan yang Miss ini lakukan saat ini. Oke. Nah, yang pertama nih, apa sih alasan Miss Jenny ini tertarik dengan pekerjaan yang sedang Miss Jenny lakukan sekarang? Mungkin bisa diperkenalkan dulu pekerjaannya apa dan apa yang menjadi apa ya, hal yang menarik untuk dijalani seperti itu. Oke, siap. Keseharian saya adalah sebenarnya saya seorang relawan bagi teman-teman komunitas transpuan yang ada di Provinsi DIY di 4 kabupaten 1 kota. Saya tergerak dengan isu relawan ini karena banyak melihat teman-teman transpuan di masa tuanya tidak pernah produktif, tidak memikirkan terkait hal-hal yang dimana mereka bisa sebenarnya berkehidupan, punya kemapanan ekonomi, punya pendidikan yang layak, punya kesejahteraan juga yang layak. Nah, selain itu juga kan saya punya usaha terkait dengan jahit, itu sebagai bentuk inspirasi bagi teman-teman. Kita seorang relawan dalam berkomunitas itu penting penting dalam arti berkomunitas untuk menjaga komunikasi, berrelasi, tapi komunitas itu bukan untuk mencari uang ataupun mendapatkan uang untuk berkehidupan. Nah, dengan itu saya berinisiatif belajar keterampilan, akhirnya saya mempunyai usaha yang menjadi bagian untuk sumber ekonomi utama saya gitu ya. Usaha yang saya jalani adalah dengan keterampilan menjahit bisa memproduksi produk dan punya label namanya Miss Jenny Inclusive Product. Dan saya memproduksi produk itu sebagai sumber pendapatan ekonomi yang dimana ketika saya nanti bukan hanya saat ini sebagai penopang ekonomi yang utama, ketika saya masa paliatif saya masih bisa berproduksi. Nah, tadi apa Kak Isma boleh diulang lagi? Apa alasan Miss Jenny ini tertarik dengan pekerjaan sekarang? Oke, alasannya adalah kalau yang pertama adalah melihat sisi komunitas itu butuh kebutuhan terkait dengan kemampuan kesejahteraan ekonomi. Yang itu yang kenapa ekonomi? Karena kemiskinan struktural itu kan bisa dilihat dari ekonomi. Iya. Kalau ekonominya kuat, dia punya relasi yang banyak, bisa berkomunikasi yang baik. Terus dia juga tidak terstigma dengan komunitasnya. Terus kalau untuk usaha adalah
yang melihat adalah aspek kebutuhan karena keterbatasan lapangan kerja bagi Iya. teman-teman komunitas transpuan itu, ya itu tadi yang menjadi suatu kebutuhan. Saya harus punya usaha yang sesuai dengan kemampuan saya, dan saya keluar dari kemampuan di mana kadangkala kan transpuan itu paling di kecantikan, terus hal-hal yang berbau feminim gitu Ya, ya. feminim. Nah, itu saya keluar dari zona itu supaya orang melihat bahwa kemampuan teman-teman transpuan sama dengan masyarakat pada umumnya. Bisa jahit, bisa memproduksi produk, bisa memasarkan juga pada marketplace, bisa offline ngikutin dengan kegiatan-kegiatan Bajana. Ini itu kan membuka ruang komunikasi dan relasi yang tidak hanya terbatas pada komunitas. Mungkin itu aja sih, Kak. Oh ya, benar juga ya, Miss. Karena selain menjadi relawan, tentu kita memiliki sisi apa ya, kemampuan untuk melakukan sesuatu seperti itu. Betul, betul. Nah, terkait dengan pekerjaan yang Miss Jenny lakukan sekarang, apakah ada seseorang atau peristiwa tertentu yang memotivasi Miss Jenny untuk bekerja seperti itu? Ya itu tadi, saya banyak melihat teman-teman transpuan di masa tuanya tidak produktif, tidak punya keterampilan, tidak punya investasi keuangan yang baik atau literasi keuangan. Nah, itu yang menjadi sumber inspirasi saya sebagai suatu kebutuhan. Karena saya relawan, saya bertemu dengan banyak teman-teman dari ragam usia. Nah, dari situ saya bisa menganalisis bahwa saya suatu saat akan sama seperti mereka. Kalau saya tetap dalam posisi di mana tidak punya keterampilan, tidak punya usaha, itu satu hal yang dimana nanti kemiskinan itu akan terus berlanjut gitu. Kita udah di stigma secara negatif uh, oleh masyarakat sosial, terus pemerintah pun double ganda ya secara stigma, secara peraturan yang diberikan secara politik dari negara, terus teman-teman juga tidak terfasilitasi hak-hak terkait dengan aspek kesejahteraannya. Nah, yang menginspirasi adalah bentuk suatu kebutuhan di masa tua nanti gitu. Kalau saya tidak punya keterampilan, tidak punya investasi keuangan yang baik, bagaimana dengan kehidupan saya? Saya kan keluar dari keluarga saya ketika orang tua saya udah meninggal, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Ketika ada saudara saya, pasti mereka akan fokus pada keluarganya, tidak memikirkan saya. Nah, dari hal itu saya menginisiatif saya harus punya kebutuhan keterampilan. Di masa tua saya tidak tua renta, tidak berdaya, tapi harus bisa berdaya. Ya, inspiratifnya adalah dari teman-teman yang udah masa lansia, terus paliatif, tidak punya kemampuan keterampilan yang baik untuk masa depannya yang bisa mensejahterakan di masa tuanya gitu aja. Berarti Miss Jenny ini termotivasi supaya di kehidupan masa tua itu lebih sejahtera. Betul, betul. Nah itu yang kadang-kala kan orang tidak terpikirkan itu. Nyari duit saat ini, habis hari ini, besok tuanya nggak tahu. Apalagi saya adalah bagian dari minoritas gender seksualitas dengan ekspresinya feminim, terus tekanan-tekanan stigma secara sosial. Itu yang menjadi satu kebutuhan saya harus punya keterampilan dan punya usaha yang bisa menginspirasi teman-teman muda lainnya. Baik. Lalu dalam karir yang menjadi jalani sekarang, apa yang sudah Miss Jenny capai ini selama berkarir? Baik dari sisi saya sudah sesuai nih dengan target saya sudah mencapai target, atau saya sudah istilahnya sudah mencapai keinginan saya seperti itu. Ya, sebenarnya kalau capaian target dalam hidup itu berproses ya. Tapi setidaknya saya sekarang udah merasa bangga dengan diri saya punya keterampilan. Di balik itu kan saya sebagai relawan dari teman-teman komunitas
bisa menginspirasikan pada teman-teman itu supaya ayo kita punya keterampilan yang bisa kita jadikan sebagai langkah di mana kita masa tua atau saat ini sebagai sumber pendapatan ekonomi gitu. Itu sih kalau bagi saya capaian yang paling terpenting adalah keluar dari zona stigma yang zona nyaman saya paling kan ngamen, menjadi pekerja seks, tapi pada saat ini saya relawan iya, punya usaha Punya usaha, iya ya. dalam berketerampilan itu. Jadi setidaknya hal itu yang menjadi capaian saya yang sangat baik gitu untuk diri saya. Jadi saya juga bisa menyampaikan pada masyarakat sosial bahwa asumsi negatif terkait dengan individu waria itu tidak selalu dengan pekerja seks atau ngamen. Nah ini bentuk capaiannya adalah punya keterampilan, punya usaha, bisa bersosialisasi dengan orang. Terus dalam usaha pun saya dulu tidak tahu yang namanya apa namanya tuh terkait dengan usaha yang baik itu seperti apa. Saya banyak bergabung dalam komunitas-komunitas usaha UMKM difasilitasi oleh pemerintah dari dinas koperasi dengan jaringan-jaringan apa yang merangkul teman-teman dalam apa namanya tuh menuju kesuksesan dalam berwirausaha yang baik. Itu dari ILO Bedo, itu sih. Berarti menurut Miss Jenny itu Miss Jenny bisa mencapai dalam karir itu karena bisa keluar dari zona nyaman itu ya. Betul. Karena transpuan itu tidak hanya di stigma oleh ornamen dan lain-lain, tapi juga bisa Betul. produktif untuk hal-hal yang lain. Betul. Salah satunya punya usaha itu. Iya, punya usaha itu. Lalu dalam berkarir itu kan tentu ada yang namanya tantangan, rintangan seperti itu ya Miss Jenny. Mungkin tolong diceritakan nih salah satu tantangan yang Miss Jenny alami dan bagaimana Miss Jenny menyikapi tantangan tersebut. Oke, tantangan ini ya dalam Iya, banyak hal. Topiknya menarik. pertanyaannya yang ditunggu-tunggu. Tantangan sebenarnya ada beberapa tantangan dari internal itu sendiri sama di luar itu saya gali dari internal. Dari internal itu kita kadang menstigma diri sendiri bahwa transpuan itu ya hanyanya ya udahlah masyarakat sosial udah merasa tidak pernah menghargai, tidak pernah ada kesempatan terkait dengan banyak hal. Nah, itu yang menjadi satu tantangan. Tantangannya adalah masih menstigma dirinya sendiri adalah bagian inklusif dari komunitas atau dia menjadi seorang waria ya waria aja lah, nggak punya kemampuan hal-hal yang baik gitu. Yang kedua adalah tantangan dari luar itu adalah aspek dalam misalkan dalam sosial nih, kan masih stigma tuh. Oh, waria nggak bisa ngapa-ngapain ini masih ada stigma-stigma negatif yang mungkin belum tersampaikan karena masyarakat kita lebih banyak asumtif gitu ya. Tantangannya adalah peluang-peluang relationship terkait dengan misalkan saya punya usaha nih, tidak melihat secara gendernya, tapi mereka harus bisa melihat, oh dia punya usaha ya udah fasilitasi terkait dengan pameran, bazar ataupun ruang-ruang terkait dengan pemberdayaan ekonominya gitu. Yang paling menjadi suatu tantangan terbesar adalah kemauan dirinya sendiri sih sebenarnya. Apakah dia mau keluar dari zona nyaman apa tidak? Kalau dalam hal terbesarnya ya, kalau dari pemerintah adalah kurangnya fasilitas yang memberikan dukungan bagi teman-teman minoritas ini untuk bisa mengakses informasi. Misalkan yang punya usaha itu kan ada pendampingan ekonominya, ada pendampingan ekonomi itu mulai dari pelatihan, dari jaringan yang dimana mereka terhub dalam sistem bazar atau keuangan. Nah, untuk keuangan pun sama. Kalau waria itu masih terbatas, bisa minjem di bank atau tidak, punya aset atau tidak. Nah, itu kan menjadi suatu tantangan. Sehingga tantangan yang dimaksud dalam keuangan itu adalah
kurangnya modal yang tidak bisa diakses dalam perbankan. Oh, tidak bisa mengakses. Betul. Oh, Jadi teman-teman waria yang punya usaha, ya intinya harus bisa memanage skala keuangan yang benar-benar skala prioritas dan tidak gitu. Sama teman-teman itu punya, kalau komunitas itu punya kredit union atau koperasi yang dimana teman-teman itu baru bisa minjam di komunitasnya untuk mengembangkan usahanya. Uh, kalau pemerintah belum bisa melihat apa komunitas ini dijadikan ya dilirik iya, secara akses keuangan dalam peminjaman modal usaha gitu lah. iya. Kecuali keluar labelnya kalau laki-laki dan perempuan dan memenuhi persyaratan itu ya bisa. Tapi kalau melihat secara ekspresi udah datang walau di KTP-nya misalkan seorang laki-laki, Iya. belum tentu. Berarti walaupun data dirinya itu sudah apa perempuan laki-laki, tapi kan secara look itu Feminim. iya feminim, jadi kayak ini sepertinya tidak bisa mengakses. Tidak bisa akses gitu. Ada keterbatasan itu gitu. Oh, saya justru baru tahu. Saya baru tahu tentang informasi ini ya. Lalu cara Miss Denny menyikapinya itu bagaimana ya? Apakah penerimaan dirinya yang lebih legowo atau kayak saya harus apa ya, harus apa istilahnya, kreatif apa ya namanya, Inisiatif ya inisiatif memberikan dobrakan baru seperti itu. ya, itu tadi saya disebutkan di awal keterbatasan dari pemerintah terkait dengan permodalan usaha bagi teman-teman komunitas gitu ya, apalagi dengan labelnya seorang waria gitu ya, secara ekspresi gitu ya. Strategi yang saya bangun adalah yaitu tadi, karena kami di komunitas sebagai relawan terus berhubungan dengan komunitas, jadi kita itu membuat satu lingkup sub ekonomi komunitas yang namanya kredit union atau koperasi. Jadi kita menabung uang yang terkumpul bisa dipinjamkan pada anggota dan dikelola untuk terkait dengan permodalan usaha. Nah itu yang saat ini yang masih bisa mendukung terkait dengan kebutuhan keuangan usaha teman-teman bisa maju atau tidaknya gitu, dari dukungan teman-teman komunitas gitu. Ya inisiatifnya adalah membangun kesadaran teman-teman juga di komunitas dengan literasi keuangan yang akhirnya mereka punya koperasi. Koperasi itu dijadikan sebagai basic keuangan teman-teman untuk permodalan usaha gitu Kak Isma. Berarti inisiatif dari diri sendiri ya juga ya, Iya. Harus fight-nya harus lebih seperti itu. Betul. Lalu apa harapan atau keinginan Miss Jenny yang ingin Miss capai gitu? Harapannya sih yang pertama tidak muluk usaha saya tetap bisa berjalan dalam arti memproduksi, terus mempromosikan, terus orang tahu bahwa Trans1 itu betul-betul punya usaha ekonomi yang produktif, yang tidak dilihat secara individu sebagai Trans1-nya, tapi dilihat dia bisa menjual produk, bisa membuat produk, terus orang-orang tahu gitu ya. Harapan yang paling besar adalah bisa juga buat teman-teman yang lain, kita jangan menstigma bahwa kita Trans1, kita bisa kok punya keterampilan yang dijadikan sebagai pedoman untuk kita keluar dari zona nyaman dan kita bisa melakukan usaha-usaha yang tidak harus pada usaha-usaha yang basicnya teman-teman Trans1 jalani gitu, kayak salon. Nggak juga, teman-teman mungkin besok bisa jadi seorang bengkel, bisa menjadi kontraktor gitu, tidak harus menjadi seorang kuliner juga, tidak harus menjadi salon juga gitu. Baik, harapannya nih semoga syahidnya makin lancar. Amin. Amin. Yang pasti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman lainnya
kita itu mampu kok gitu. Iya, Uh, membuktikan bahwa kita mampu berkarya. Betul gitu. Nah, untuk sebagai penutup ya, Miss, ini kita sudah ke sesi yang terakhir. Cepat ya. Iya, cepat. Tolong nih, Miss Jenny berikan motivasi kepada orang-orang yang mungkin saat ini tuh sedang bingung menentukan arah karirnya gitu, masih mencari passionnya di mana. Seperti saya, ya kan saya sedang kuliah saat ini dan masih bingung nih besok setelah lulus itu arahnya mau kemana gitu. Dan mungkin juga bisa memberikan motivasi kepada transpuan yang lain seperti itu. Oke. Motivasi buat teman-teman semuanya, tidak terkecuali bagi komunitas di transpuan, bagi masyarakat umum ya, adalah ayo keluar dari zona nyamannya. Satu ya, kita tidak boleh menstigma diri kita bahwa kita tidak punya kemampuan. Kita harus keluar. Kedua adalah fokus dalam melakukan suatu pekerjaan. Ketika kita punya usaha, kita harus fokus bahwa usaha itu bisa dijadikan modal sumber keuangan yang baik buat kita. Ketiga adalah relationship. Kita jangan malu dengan diri kita atau diterima atau tidak oleh masyarakat, tapi kita memperkenalkan bahwa kepada masyarakat bahwa kita itu ya setara dengan mereka. Kita punya kemampuan berwirausaha, cara berpikir, cara berkomunikasi. Yang keempat adalah jangan lelah untuk mempromosikan produk kita supaya orang tahu bahwa kita tuh terus memproduksi produk kita dan mereka akhirnya terus menjadi pelanggan tetap membeli produk kita. Semangat buat teman-teman semuanya. Jadilah pelaku usaha yang produktif, yang punya konsisten dan loyalitas sebagai upaya keluar dari zona kemiskinan ekonomi yang mungkin pemerintah tidak bisa memberikan lebih banyak buat kita di komunitas. Tapi kita harus betul-betul punya komitmen menjadi seorang yang punya usaha dan punya keterampilan itu menginspiratif bagi semuanya, bukan hanya memproduksi saat ini hanya untuk pameran atau hanya untuk tertentu aja. Mungkin itu aja sih. Berarti dalam bekerja ini yang pertama kita perlu percaya diri. Betul. Ya. Percaya pada diri sendiri. Lalu yang kedua jangan takut tentang anggapan buruk masyarakat. Betul. Justru kita harus memberikan perspektif lain kepada mereka. Betul. Dan juga tentu komitmen. Komitmen gitu. Untuk terus berusaha untuk mempromosikan produk atau jasa kita. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Miss Jenny yang sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Banyak hal yang sudah saya dapat dari Miss Jenny, yang sudah saya pelajari, lalu banyak informasi baru juga yang baru saya dapatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semuanya.